Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 3 November 2021. Kita akan membaca dan kita akan belajar dari firman kebenaran Tuhan. Karena itu mari kita mohon kekuatan dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu Allah pemilik kehidupan yang kami jalani sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan kami akan belajar dari firman Tuhan. Roh Kudus kiranya memberkati kami, sehingga kami boleh memahami dengan baik apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami semua. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca saat ini dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpah mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku,
dan Allah-Mu lah Allahku. Di mana Engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari Engkau selain daripada maut. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, dari keseluruhan pembacaan kita tadi disimpulkan dalam sebuah tema perenungan, kesetiaan yang tak pudar, kamamaliran tang malusa. Saudara-saudara, seberapa lama Anda mempertahankan kesetiaan jika hal yang Anda harapkan cenderung tidak lagi memberi harapan? Bagian dari perikop ini menjelaskan 3 orang perempuan yang masing-masing menunjukkan pengambilan keputusan yang berbeda. Naomi adalah mertua Rut dan Orpa yang juga telah kehilangan suami seperti Rut, dan Orpa yang adalah menantunya yang juga telah kehilangan suami beberapa tahun yang lalu. Dalam perjalanan hidupnya, Naomi ingin kembali ke negerinya, sehingga ia menyampaikan dengan kasih kepada Rut dan Orpa yang adalah menantunya untuk kembali kepada keluarganya. Karena keadaan dan pertimbangan tertentu, Orpa akhirnya menerima saran Naomi yang adalah mertuanya, sedangkan Rut tetap bertahan bersama Naomi yang adalah mertuanya, sekalipun kehidupan amatlah sulit. Sekalipun saat itu kehidupan amatlah sulit, Rut berkata kepada Naomi bahwa janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allah-Mu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Ayat 16 dan 17 bagian A pembacaan kita. Sikap Rut tetap menunjukkan kesetiaan sekalipun dalam kesulitan. Saudara-saudara, belajar dari kisah ini, kita dapat merenungkan bahwa kesetiaan itu amatlah penting. Ingat bahwa dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk. Percayalah bahwa Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita dengan caranya, termasuk melalui kepahitan hidup. Rut telah memberi pelajaran kepada kita bagaimana tetap setia, bertahan dalam perjuangan kehidupan sekalipun terasa sulit. Amin, firman Tuhan. Mari berdoa. Kembali kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Mensyukuri semua berkat, terlebih anugerah keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang tetap mengajarkan kami untuk tetap memelihara kesetiaan kami kepada Tuhan sekalipun banyak kesulitan yang kami alami dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mewujud nyatakan firman Tuhan ini dalam sepanjang kehidupan yang kami akan lalui. Seluruh kehidupan kami Tuhan, rencana dan bahkan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang tetap memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami seterusnya. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan harian hari ini. Sampai berjumpa di renungan harian selanjutnya. Shalom.